Seperti yang kalian tahu cuy, mulai dari besok dan seterusnya, video Nageki bakalan dijadiin membership. Tapi bukan berarti yang nggak membership nggak bisa nonton. Semua masih bisa nonton, tapi jaraknya di jeda lama. Contoh, konten membership bisa langsung nonton buat para member. Tapi yang nggak member harus nunggu gratisannya 3-5 hari lagi. Tujuannya apa? Tujuannya buat ngusir bocil Nageki, nggak jelas tukang rusuh. Udah dibikin gratis, 5 bulan nggak dapat apa-apa, malah dibacotin doang sama bocil tolol. Jujur aja, dari semua konten di channel ini, Nageki adalah fandom paling toksik. Padahal konten lain yang view-nya berkali-kali lipat, nggak ada satupun yang rusuh. Semua cinta damai, kecuali bocil Nageki. Semua harus maunya tukang rusuh. Udah disabarin 5 bulan dapat capek doang, masih dirusuhin juga sampai konten lain di spam. Jadi buat para member, kalian bisa nonton lebih dulu. Cuma 10.000 dapat video Nageki seminggu 5 kali. Yang nggak member juga bisa nonton, tapi nunggu batas waktu dan itu agak lama. Zakari sudah beberapa kali melihatnya lewat sistem kota, tapi melihatnya langsung ternyata rasanya beda. Jadi ini si cadangan kerajaan ya. Sejak lahir dia dikurung, dibesarkan oleh sistem kota, dan akhirnya dijadwalkan untuk dimusnahkan. Beberapa pengawal yang ada di ruangan sampai terdiam, terpaku melihatnya. Ada semacam aura yang membuat dia kelihatan bersinar. Bahkan si Cry, pria menyedihkan yang berdiri di belakangnya, jadi seolah menghilang dari pandangan. Hanya dengan berdiri di sana, rasanya suasana ruangan ini jadi lebih bersih. Dan entah kenapa, itu membuat Zakari merasa jengkel. Apa ini? Iri? Atau marah? Dia mengklik lidahnya, kesal. Sebagai orang yang bertekad menggulingkan para keluarga kerajaan, sekarang dia malah harus bekerja sama dengan seorang wanita yang kelihatannya spesial. Itu benar-benar membuat dia muak. Mata indah itu menyapu seluruh ruangan. Lalu akhirnya pandangan itu jatuh ke arah Zakari yang duduk di atas singgasana kasar. Rasa jengkel dalam dirinya semakin membesar. Zakari menggertakkan gigi, merasa kesabarannya hampir habis. Semakin lama ia dipandangi, semakin ia merasa dirinya menjadi kecil. Namun tepat saat Zakari hendak berbicara, gadis bernama Alicia Code itu kini langsung mencubit ujung roknya. Lalu dia pun otomatis langsung membungkuk sambil berkata seperti ini kepada Zakari. Senang bertemu denganmu, Kakanda Zakari. Aku Alicia. Bisa bertemu langsung seperti ini rasanya benar-benar mengharukan. Ucapan dan gerak-gerik yang tak terduga itu langsung membuat Zakari lupa akan kejengkelannya. Ini pertama kalinya seseorang menyapanya dengan cara yang begitu sopan. Selama ini, demi mendapatkan dukungan dari rakyat jelata, ia selalu bersikap tenang dan berwibawa. Tapi kini sikap itu seakan goyah. Melihat wajah dari Zakari untuk pertama kali, Alicia pun saat ini jadi langsung tersenyum dengan cerah. Tak ada sedikit pun ketakutan dalam suara maupun ekspresinya. Tak ada rasa gentar, tak ada penghinaan, dan juga bukan sekadar basa-basi atau ejekan. Hasil pengukuran sistem kota pun menunjukkan hal yang sama. Seolah-olah gadis ini benar-benar percaya dunia ini dipenuhi dengan kebaikan. Sesuatu yang mustahil bagi Zakari yang sejak lahir hanya dipandang rendah atau ditakuti orang lain. Prajurit yang berjaga di sekitarnya pun bereaksi hampir sama. Di dalam sistem code, rakyat jelata bukan dianggap sebagai manusia. Mereka sudah kenyang melihat kelamnya sisi manusia, sama seperti Zakari. Menariknya, tepat di tengah ketegangan itu, Alisa pun langsung berkata dengan suara lembut, "Aku baru saja keluar dari kamar untuk pertama kalinya. Jadi, kalau ada sikapku yang kurang sopan, kumohon maafkan aku, Kakanda Zakari." "Ya, aku maafkan dirimu, Alicia Code. Aku tahu betul hidupmu tidak mudah dan begitu berat." Zakari adalah anak yang paling malang. Ayahnya hampir tak pernah ia lihat. Ibunya pun segera dipisahkan darinya. Kakak-kakaknya adalah saingan yang sejak lahir berada di posisi lebih unggul darinya. Musuh yang harus ia lawan demi merebut takhta. Sedangkan Alicia ini, dia jauh lebih menderita daripada dirinya. Tapi, kenapa Alisa malah menatap mata Zakari dengan senyum indah dan juga dengan penuh kekaguman? Gara-gara itu, Zakarin pun kini langsung bertanya. Sebagai seseorang dari kelas 8, ia bahkan tidak ikut dalam perebutan takhta. Lalu dia ini apa? Dan juga apa yang ada di dalam isi kepalanya?
Zachary terlalu terkejut hingga tak bisa menemukan jawabannya. Sementara itu, Alicia kembali tersenyum cerah dan berkata, "Aku tidak merasa hidupku menyedihkan, karena sekarang aku bisa keluar dari kamar dan bertemu langsung dengan Kakanda Zachary." Mendengar perkataan itu dari Alicia, emosi dari Zachary kini otomatis langsung pecah. Sebagai anak paling diasingkan dan juga anak yang paling dibuang, Zachary kini bisa merasakan bahwa nasibnya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Alicia. Entah kenapa, tepat pada momen yang sama itu, Zachary akhirnya langsung membulatkan tekadnya sambil berkata dengan sangat lantang tapi hanya di dalam hatinya, yaitu, "Aku harus melindunginya." Tidak hanya itu cuy, bahkan masih pada satu halaman yang sama, Zachary pun kini otomatis langsung berpikir, "Gila, dia terlalu imut. Mungkin semua perjalanan hidupku selama ini, mulai dari mengumpulkan rakyat jelata dan juga memberontak, sepertinya itu bukan hanya untuk kepentinganku sendiri, tapi juga demi melindungi adiknya, gadis yang kalau keadaan tetap seperti ini, pasti akan dihabisi." Jujur saja cuy, sampai sekarang Zachary tak pernah punya sesuatu untuk dilindungi. Rakyat jelata adalah sekutunya, tapi sekaligus bidak yang ia gerakkan untuk merebut takhta. Baginya, dunia ini hanya terdiri dari musuh yang harus ditumbangkan dan takhta yang harus direbut. Tapi sekarang ada alasan yang nyata di hadapannya. Demi melindungi Alicia, ia akan memusnahkan kakaknya dan merebut takhta, dengan sebuah tujuan untuk dapat menyelamatkan Alicia dari nasib tragis, dan untuk itu ia akan melakukan apapun yang diperlukan. Intinya, mulai dari detik ini, Zachary pun jadi jatuh cinta kepada Alicia. Walau dia tahu Alicia adalah adiknya, tapi dia tidak bisa menutupi perasaannya. Namun karena Zachary sadar kalau dia ini nggak bisa memiliki Alicia, maka Zachary pun merubah tujuannya, yaitu untuk dapat melindungi Alicia sekaligus untuk dapat membuat Alicia jadi bisa bahagia, entah apapun yang dilakukan. Gampangnya, Zachary adalah siskon. Dia cinta sama adiknya dan juga dia sangat overprotective kepada adiknya, padahal ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk bisa bertemu seperti ini. Mulai dari sanalah, Zachary pun akhirnya langsung mengadakan sebuah pesta besar dengan sebuah tujuan untuk dapat menyambut kedatangan dari adik kesayangannya itu. Sebagian dari persediaan makanan yang selama ini disimpan untuk menghadapi perang akhirnya dibuka, dan pesta besar pun digelar. Di ruang bawah tanah gedung yang luas, orang-orang dari rakyat jelata yang sebelumnya sudah diam-diam dihubungi, mulai berdatangan satu persatu. Dulu saat Kaisar Petir bergabung, mereka juga sempat mengadakan pesta penyambutan. Tapi kali ini, perayaan yang dibuat jauh lebih meriah dibanding sebelumnya. Salah satu alasannya adalah karena keterbatasan persediaan yang mereka miliki. Tapi di sisi lain, alasan utamanya adalah karena selama ini Zachary sendiri tidak pernah merasa memiliki kelapangan hati untuk mengadakannya. Alicia sempat terlihat terkejut, tapi tak butuh waktu lama baginya untuk langsung berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak bisa dipungkiri, terlepas dari perasaan subjektif seorang kakak, Alicia memang gadis yang luar biasa cantik. Dia punya aura seorang putri, tapi berbeda dengan Nora. Alicia tersenyum dengan tulus kepada siapa saja, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa jijik atau merendahkan orang lain. Para petarung yang telah ditempa oleh latihan keras siang dan malam pun takluk pada ketulusannya. Dengan begini, mereka pasti akan mengikuti perintah Zachary tanpa ragu. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa mereka, begitulah pikirnya. Di momen itu, Zachary pun langsung bertanya kepada adiknya, "Alicia, kamu senang?" "Ya, Kakanda Zachary. Ini pertama kalinya aku makan bersama banyak orang." "Begitu ya? Jadi selama ini bahkan untuk sekadar makan bersama pun dia tidak diizinkan." Tatapannya yang begitu serius saat menatap hidangan di hadapannya, caranya mengambil makanan dengan hati-hati, dan ekspresi terkejut yang muncul saat mencicipinya, semuanya terlihat begitu polos dan menggemaskan. Namun saat itulah Zachary melihat sesuatu yang mencurigakan. Alicia mengeluarkan sesuatu dari sebuah botol setelah selesai makan, mirip seperti obat. Zachary segera bereaksi. "Alicia, apa yang baru saja kamu minum? Kamu sakit?" "Tidak, ini hanya suplemen.
Pengawalku yang membawakannya untukku. Benarkah? Kalau begitu, makanlah yang banyak. Kamu pasti jarang punya kesempatan untuk makan dengan bebas sebelumnya. Terima kasih banyak, tapi aku tidak merasa kesulitan kok. Sistem kota selalu memastikan aku mendapatkan makanan yang sehat, dan sejak Cray menjadi pengawalku, kami selalu makan bersama. Begitu? Baiklah, aku harus berterima kasih padanya. Zachary tidak terlalu suka melihat Alicia begitu dekat dengan Cray, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pria itu telah berperan besar dalam menyelamatkan adiknya. Dia juga yang telah membebaskan Kaisar Petir. Zachary memiliki utang budi yang besar padanya. Jika suatu hari pria itu berani melakukan sesuatu yang tidak pantas pada Alicia, dia pasti akan membunuhnya tanpa ragu. Tapi sejauh ini, sistem kota tidak menunjukkan adanya niat buruk dalam dirinya. Yang artinya, dari sudut pandang Zachary, Cray memang seseorang yang bisa dipercaya. Sekarang, setelah nasib Alicia berubah, mereka pasti akan membutuhkan bantuannya di masa depan. Dan ketika Zachary akhirnya menjadi raja, dia harus memastikan pria itu mendapatkan tempat yang layak. Dengan pemikiran itu, Zachary mengangguk dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Cray, yang kini sedang dikerumuni banyak orang sambil memasang senyum bodohnya seperti biasa. Singkat cerita, tepat di dalam acara makan-makan itu, Zachary yang nampak sangat cemburu kepada Cray, kini dia pun akhirnya langsung bertanya, "Jadi kau yang namanya Cray Andre ya? Aku nggak tahu gimana caramu untuk dapat bisa melepaskan adikku. Tapi meskipun begitu, aku tetap harus bilang terima kasih. Kau mungkin sudah tahu, tapi untuk jaga-jaga saja, aku Zachary Code, kelas 8 kelima dari keluarga Code." Rambut merah menyala, mata putih yang terlihat liar, wajahnya kayak binatang buas, tapi bertolak belakang dengan penampilannya. Dia menyapaku dengan sikap yang cukup tenang, bahkan jauh lebih tenang daripada Tony. Masalahnya, seperti biasa, aku tidak dikasih penjelasan apa-apa sebelumnya. Aku tadinya cuma minta Zuri buat anterin aku ke tempat kerahi, tapi ini berarti kerahi kerja cepat dan langsung nemuin salah satu anggota keluarga kerajaan. Tapi tetap saja, bukankah seharusnya ada laporan dulu sebelum kita nemuin keluarga kerajaan? Tempat yang disebut sebagai markasnya Zachary-san ini ternyata ada di salah satu gedung di wilayah Tuan Putri, tepatnya di bagian bawah tanah. Kenapa seorang keluarga kerajaan lain punya markas di area sini? Tidak masuk akal. Tapi satu hal yang jelas, kemampuan Kerahi sebagai seorang hunter benar-benar tidak main-main sampai bisa ngelacak orang yang bersembunyi di tempat kayak gini. Aku masih bingung harus ngapain, tapi Tuan Putri malah langsung beradaptasi dengan situasi. Begitu masuk gedung, aku langsung dikelilingi orang-orang bersenjata lengkap, dan jujur saja, aku panik. Mungkin aku harus lebih sering ngajarin Tuan Putri soal bahaya dunia luar. Untungnya, Zachary-san ternyata bersikap cukup baik ke kita. Pas pertama kali aku masuk ruangan, aku sempat khawatir karena yang pertama kali kulihat adalah pria berwajah sangar duduk di singgasana hitam dengan desain tengkorak yang norak banget. Tapi ternyata itu cuma masalah selera. Orangnya sendiri ternyata cukup masuk akal. Orang-orang yang jagain dia juga bersenjata lengkap, tapi mereka tidak kelihatan jahat. Awalnya suasananya tegang, tapi langsung cair gara-gara sapaan khas Tuan Putri yang diajarkan sama Lucia, yang ngaku dari keluarga terhormat. Setelah itu, suasana berubah jadi lebih santai, bahkan mereka sampai ngadain pesta penyambutan, sementara aku masih belum ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak tahu apakah cara Tuan Putri menyapa itu sesuai dengan etika kerajaan atau tidak, tapi yang penting hasilnya bagus. Dan seperti yang kuduga, Zachary-san ini bukan keluarga kerajaan yang tunduk sama aturan para bangsawan. Orang-orang di sekelilingnya juga bukan warga kota biasa. Mereka bahkan kelihatannya dari rakyat jelata yang tidak punya kewarganegaraan. Lebih mirip kelompok pemberontak. Sampai akhirnya aku sadar sesuatu. Jangan-jangan Zachary-san ini orang yang ngirim permintaan ke asosiasi penjelajahan. Sebagai keluarga kerajaan, dia pasti punya cara buat ngehubungin asosiasi dan ngirim permintaan secara resmi. Jangan-jangan Zachary-san ini orang yang manggil aku ke sini. Ya, benar. Aku yang minta mereka untuk memanggilmu. Aku tidak menyangka Alicia juga akan ikut juga. Ternyata benar, Zachary-san ini kliennya. Kalau gitu masuk akal,
Kenapa dia dikelilingi orang-orang yang lebih mirip pasukan gerilya yang tidak tunduk sama bangsawan? Dari pojok ruangan, Krahi tiba-tiba ngomong dengan nada kagum sekaligus heran. Aku heran kamu lagi ngapain? Ternyata kamu malah membuka kunci pintu. Krai, kamu selalu bisa melakukan hal-hal di luar dugaanku. Apalagi kamu bukan membuka dengan cara paksa, tapi dengan metode yang benar. Aku saja tidak bisa menghancurkan pintu itu pakai sihir petirku. Pintunya punya ketahanan tinggi terhadap petir. Normalnya itu mustahil, kecuali kalau kamu begitu memahami teknologi kota ini. Dari samping, Cool yang kelihatan agak kelelahan, dan Elise yang berat banget sama perlengkapan armor dan perisainya ikut nimbrung. Ya, yang penting kalian semua baik-baik saja. Tapi lain kali, tolong kasih laporan dulu. Hoi, jangan biarkan Alicia pegang senjata. Itu bahaya. Salah satu bawahan yang sedang menunjukkan senjata ke Tuan Putri karena rasa ingin tahunya yang besar langsung kena omel dari Zakarisan. Dari tadi, Zakarisan kelihatan terus memperhatikan Tuan Putri. Bahkan pas acara penyambutan dia terlihat cukup peduli. Sepertinya dia benar-benar khawatir soal pengurungan Tuan Putri selama ini. Waktu aku memperhatikannya, Zakarisan berdeham pelan. Lalu seakan mencoba mengalihkan perhatian, dia berbicara dengan nada yang lebih tegas. Aku memanggilmu ke sini karena satu alasan. Krai Andre, bantu aku. Semua ini demi Alicia. Orang-orang dari rakyat jelata yang mendukungku sudah lebih dari 1000. Dengan kekuatan Kaisar Petir, peluangku untuk merebut takhta cukup besar. Kau adalah pengawal yang telah menyelamatkan Alicia. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Bergabunglah di bawah komandoku. Hah? Ini beda sama permintaan awal kan? Awalnya, tujuan utamanya itu melindungi keluarga kerajaan dan menghentikan kebrutalan Code. Bukan buat merebut takhta. Ya, kalau Zakarisan berhasil mengambil takhta dan mengusir para bangsawan, tujuan utamanya memang tercapai sih. Tapi tetap saja, ini beda dari rencana awal. Apa ini gara-gara Krahi ngomong sesuatu ke dia? Aku melirik Krahi, dan tanpa aku tanya, dia malah langsung nyerocos sendiri. Yah, meskipun mereka punya senjata, kemampuan mereka rata-rata biasa saja. Aku sempat latihan bersama mereka sebentar, tapi meningkatkan kekuatan itu tidak bisa instan. Jadi hasil akhir dari rencana ini juga tergantung pada kekuatan lawan sih. Tapi walaupun berhasil, korban nanti bisa banyak. Kota ini punya sistem pertahanan yang bisa menyapu bersih kelompok dari rakyat jelata. Suasana yang tadinya cukup santai langsung berubah jadi tegang. Pada halaman ini, Zakari pun langsung memotongnya sambil bertanya seperti ini kepada Krai. Krai Andre, dari cerita yang kudengar dari Cole dan yang lain, kau ini katanya seorang jenius yang bisa menyelesaikan berbagai masalah sulit. Awalnya kupikir itu hanya bualan, tapi kau berhasil membuka pintu kamar Alicia yang seharusnya hanya bisa dibuka oleh raja. Ditambah lagi, kau adalah penyelamat Alicia. Sekarang aku bisa mempercayaimu. Jadi ada rencana. Zakarisan menatapku serius. Tidak, sebelum ngomongin rencana, kan pembahasannya sudah berubah dari awal. Aku kesini buat melindungi keluarga kerajaan. Begitu juga dengan Kaiser dan saya. Aku sudah siap kalau harus bertarung, tapi kalau mendadak berubah jadi rencana buat ngerebut takhta dan menghancurkan semua yang menghalangi, itu cerita lain. Dalam dunia hunter, kejadian di mana klien tiba-tiba ganti permintaan itu sering terjadi. Biasanya mereka jadi ingin hasil yang lebih besar dari yang awalnya diminta. Tapi asosiasi penjelajahan tidak membiarkan hal seperti itu. Kalau Zakarisan adalah kliennya, berarti dia pasti sudah bicara dengan Kaiser dan saya saat aku tidak bisa datang ke pertemuan gara-gara lupa tempatnya. Tapi aku yakin mereka tidak setuju dengan perubahan rencana ini. Lagi pula, ikut di bawah komando Zakarisan itu bukan pilihan bagus. Aku tidak punya kekuatan selevel hunter papan atas. Jadi kalau dikasih tugas yang terlalu sulit, aku bisa mati konyol. Selain itu, aku cuma bakal jadi beban buat mereka. Aku menatap wajah garang Zakarisan dengan mantap dan berkata tegas. Maaf, tapi aku tidak bisa ikut di bawah komandomu. Aku tidak punya rencana, tapi aku punya strategi sendiri. Apa? Suasana langsung tegang akibat suara Zakarisan yang terdengar seperti bentakan. Tuan Putri membelalakan matanya, sementara Cool dan yang lain menahan napas. Tapi percuma saja nakut-nakutin aku. Aku tersenyum setenang mungkin dan berdiri tegak.
Di sini ada Krahi, ada Tuan Putri, ada para pengawal keluarga kerajaan yang lain, ada juga Saifring. Jadi dengan banyaknya faktor di belakangku ini, maka aku tidak boleh malu-maluin. Di momen itulah, Krai pun akhirnya langsung berkata dengan nada yang makin tegas, bahkan jauh lebih tegas daripada sebelumnya. Aku tidak akan bikin semuanya jadi kacau, dan jumlah korban bakal jauh lebih sedikit daripada rencana milikmu. Dengan rencana itu, bagaimana nasibku dan Alicia nantinya? Mendengar pertanyaan itu dari Zakari, Krai pun kini langsung melirik, menuju ke arah Tuan Putri yang masih membelalakan mata, lalu memilih kata-kata dengan hati-hati sebelum berbicara. "Yah, masa depan kalian ya tergantung pada diri kalian sendiri. Tapi yang jelas, kalian bakal melihat dunia yang jauh lebih luas dari kod ini." Mendengar ucapan itu dari Krai, orang yang pertama kali merespon justru malah Tuan Putri. Di mana pada halaman ini, Tuan Putri langsung menggenggam lengan dari Zakari dan mulai mengguncangnya sambil memohon. "Kakak, aku mau lihat dunia luar." Sebenarnya aku sengaja memilih kata-kata yang kira-kira bakal menarik perhatian Tuan Putri. Aku sadar kelemahan dari Zakari adalah Tuan Putri. Jadi kalau aku bisa memancing Putri menjadi merasa tertarik, maka seharusnya Zakari pasti bisa ditaklukkan. Di momen itulah, tubuh dari Zakari masih terlihat terguncang-guncang dengan sangat keras. Serta dengan tatapan wajah yang sangat pasrah, Zakari pun akhirnya langsung berkata seperti ini. Bersambung pada video besok lagi.